Gejolak tajam di pasar emas menunjukkan bahwa tekanan bukan hanya datang dari sentimen global, tetapi juga dari perubahan aturan teknis di pasar berjangka. Namun di balik kejatuhan harga, muncul pertanyaan penting bagi pasar dan juga pelaku industri. Apakah tekanan ini murni bersifat sementara atau menandai perubahan fundamental dalam pasar emas dan logam mulia ke depan? Kita akan membahasnya dalam segmen Industri 360. Dan pemirsa, langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Irwandi Arif, Chairman Indonesia Mining Institute yang telah bergabung bersama kami di studio. Pak Irwandi, selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Sehat, Pak? Sehat, Bu. Ya. Pak Irwandi, kita lihat ini ada yang sangat menarik ya untuk komoditas emas yang akhir-akhir ini sebelumnya juga sudah mencetak rekor tertinggi all time high sepanjang masa dan hingga saat ini harganya juga masih cenderung fluktuatif. Sebenarnya dari sisi Indonesia, seberapa besar peluang kenaikan harga emas ini dapat menjadi momentum positif bagi industri pertambangan emas nasional? Ya, sebenarnya momentum ini sebenarnya sudah berlangsung agak lama ya. Jadi kenaikan harga emas ini terus-menerus dalam siklus yang lama untuk dengan siklus kenaikan ya tentunya. Walaupun tadi disinggung bahwa dalam 2-3 hari yang lalu ada sedikit penurunan. Ya, namun kemudian kemarin naik lagi di atas Rp3.000 per gram. Ya, 3 juta ya. 3 juta. 3 juta lebih per gram. Saya kira siklus kenaikan ini masih akan berlanjut lagi ya. Namun kita tidak tahu gejolak naik turunnya seperti apa. Ya, tapi para peramal yang menyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2026 ini masih bertahan di siklus yang naik, gejalanya naik. Siklusnya, trennya masih bullish begitu ya, ya Pak Irwandi? Ya, ada yang memperkirakan kurang lebih ya sekitar 5.400 ya, US dollar per troy ounce. Dengan begitu tingginya optimisme terhadap komoditas emas ini, pemerintah kan juga menerapkan kebijakan baru yaitu mengenakan bea ekspor emas yang kita tahu memang ini tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara begitu ya, dan juga untuk memperkuat lagi ekosistem pertambangan emas nasional. Tapi di sisi lain pelaku industri ini menilai akan muncul potensi beban baru. Anda menimbangnya seperti apa kebijakan pemerintah ini? Ya, jadi kebijakan bea keluar ekspor emas pada dasarnya dinilai sebagai instrumen strategis dari sisi negara ya, karena dirancang untuk mendorong sebenarnya hilirisasi. Ya, memperkuat pasokan domestik dan meningkatkan penerimaan fiskal. Ya, memang harus kita hati-hati melihatnya dalam jangka panjang. Nah, kebijakan ini tentunya harus tidak hanya bea keluar, tapi harus dipadukan dengan kebijakan-kebijakan lain. Sehingga kebijakan bea keluar ini sebagai transisi saja. Nah, nanti jangka panjang melihat perkembangan harga ini dipadu dengan kebijakan lain, misalnya insentif fiskal, kepastian hukum, dan yang lain-lain. Nah, jadi memang kalau kita lihat kebijakan bea keluar ini dari peraturan yang ada kan sebenarnya memberikan peluang kepada mereka yang melakukan hilirisasi lebih jauh ke hilir. Nah, jadi memang mulai diberlakukan sejak Desember 2025. Ya. Dan tapi dilihat dari jangka pendek, ini tentunya akan mengurangi margin dari perusahaan-perusahaan tambang emas di Indonesia. Nah, tapi selama harga itu kemudian dikurangi dengan bea keluar dan margin dari perusahaan itu masih positif, saya kira perusahaan-perusahaan ini akan tetap berjalan. Oke, jadi ada potensi bisa menekan margin bagi perusahaan begitu ya? Iya, betul, dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek. Nah, sehingga ini pertanyaannya juga nih Pak Irwandi, apakah kebijakan bea ekspor emas ini nantinya juga bisa mempengaruhi keputusan investasi dan juga kegiatan eksplorasi dan pengembangan tambang emas nantinya? Iya. Jadi memang
dengan adanya kebijakan biaya keluar ini, maka tentunya kalau kita lihat dari situasi perusahaan yang ada di perusahaan tambang emas yang ada di Indonesia, itu kebanyakan yang melakukan hilirisasi itu adalah perusahaan-perusahaan menengah ke atas, ya terutama perusahaan-perusahaan besar. Nah, sebagian besar itu tidak melakukan hilirisasi, hanya sampai kepada produk yang namanya dore. Ya, nah ini tentunya yang paling kena biaya keluar yang paling besar karena belum sampai ke hilir. Nah, jadi memang pengaruhnya tetap ada, dan kalau kita lihat memang nanti investasi untuk mereka yang akan baru mulai dieksplorasi dan masuk kepada penambangan emas ini tentunya akan berpikir bahwa kalau dia berhenti di situ maka dia akan kena biaya keluar yang sangat tinggi. Ya, tetapi kalau dia lari ke hilir, apalagi ke industrialisasi, bukan hilirisasi saja, tapi lebih ke hilir lagi, yang langsung kepada konsumen, maka ini tentunya akan mempunyai prospek yang baik. Oke, karena tarif dari kebijakan bea ekspor ini memang diterapkan secara progresif begitu ya, Pak Irwandi? Ya, memang kan berdasarkan harga ya. Iya, berdasarkan Jadi harga juga. 2.800 sampai 3.200 itu biaya keluarnya tidak terlalu lebih kecil sedikit daripada yang kalau harga emas di atas 3.200. Nah, tapi kalau kita overview sejenak, mungkin kalau kita lihat secara luas, apakah kebijakan ini juga bisa berpotensi mempengaruhi daya saing industri kita jika dibandingkan dengan negara-negara produsen lain? Ya, itu pasti berpengaruh ya, karena mereka kena biaya keluar sehingga biaya ekspornya juga menjadi lebih tinggi. Akibatnya nanti bersaing dengan negara-negara lain tentunya menjadi perhatian dari pemerintah untuk melihat konstelasi ini jangan sampai daya saing kita melemah terhadap negara-negara lain. Nah, itulah yang harus dipantau terus oleh pemerintah melalui tentunya Kementerian SDM, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Investasi. Dan ini sangat menentukan kepada persaingan kita nanti untuk khususnya untuk ekspor ke luar negeri. Di dalam negeri itu bisa masuk ke misalnya dore yang hasil dari tambang, kemudian masuk ke mereka yang mempunyai pemurnian, misalnya seperti di Freeport, di Aneka Tambang dan sebagainya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi, Pak Irwandi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.